Hidup itu susah loh. Susahnya mulai dari pacaran. Halo, saya juga begitu karena latar belakangnya anak nakal, anak drop out, makanya apa yang terjadi? Itu, you can see, but you cannot share your criticism. You cannot comment to help. Dari sana saya baru tahu loh. Setelah 3 bulan saya bilang sama papa, kalau begini caranya I quit. I want to work for other people. Even gaji kuli juga nggak jadi masalah. Karena apa? Kuli pun I can express myself. You are worse. I'm anak bos but I cannot express. Bulan keempat saya baru masuk departemen penjualan. Dari departemen penjualan saya baru tahu I'm very good with format. If you are good with format, baru you kerjain itu yang namanya aplikasi itu. Ya, kalau enggak nanti lo orang, gue belajar computer science. Lu ngerti, tapi orang lain baca nggak ngerti, terus nggak bisa pakai. Anda mengerti nggak? Ya, di dalam bisnis apapun, format itu sangat penting. Jadi kalau you nggak bisa bikin format, cilakalah lu. Karena apa? Di dalam format itu mengandung apa? Struktur, sistem, SDM. Simple ya, jalanin perusahaan masa cuman struktur, sistem, dan SDM. Saya bilang begini loh, kemarin saya baru ngomong sama CEO, karena dia banyak gagal, saya demosi. Jadi MD, departemen, back end. Karena back end-nya berantakan, administrasinya berantakan, gudangnya berantakan, software-nya berantakan, semua berantakan. Demote. Apa tuh? Harus ada di dalam benak kita. Halo, you pasti familiar dengan apa yang saya ngomong ini. Kalau you pemimpin, you harus mengerti adil. Di dalam keadilan terjadi yang nggak adil. Tapi you jangan urus yang nggak adil. Karena apa? Setiap keputusan mendatangkan ketidakadilan. Nah, kalau orang pinter karena dia udah tahu begitu, makanya play safe. Kalau boleh, gue nggak bikin keputusan. Karena apa? Setiap keputusan pasti dikritik orang. Tapi pemimpin besar, dia nggak pusingin tuh dikritik orang. Tapi kalau dia udah putusin, jalan. Bagaimana saya tahu saya jadi businessman? Karena saya bekerja. Saya baru tahu, I'm good with format. I'm good with system. I'm no good with people. Karena apa? I trust them too much. Ya, lahir apa? Dibohongin terus. Terakhir saya dibohongin orang 80 juta loh. Dolar loh. Lu kan pikir kan 80 juta gue juga berani. Kalau lu 80 juta lu beli apa tuh? Lu tahu nggak di pasaran satu jiwa manusia cuman 30 juta, murah banget. Jadi apa? You mesti punya keadilan. Kalau you mau jadi pemimpin, jangan takut bikin keputusan. Karena keputusan kamu untuk orang lain. Ingat loh ya, keadilan itu terjadi bukan untuk kamu loh. Kalau kamu mau jadi orang pintar, mau di respect sama orang, mereka selalu nilainya apa? Keadilan itu untuk siapa? Kalau untuk you, memang harusnya begitu kan. Tapi kalau you seorang pemimpin, you mesti bikin loh keputusan itu. 2, you mesti punya apa ya? Hari ini subjeknya you mau jadi pemimpin loh. Basic sekali loh.
Setiap hari you bertemu dengan keadilan. Setiap hari you mendengar tidak adil. Apa yang you mesti dengar, apa yang you mesti nggak dengar. You start dari sini loh. Ketika you mulai pacaran. Halo, yang pacaran bagaimana? Lupa daratan, nggak pernah mikir ya? Halo, karena enak sih. Ya, ingat loh, abis enak nangis loh. Ya. Nah, makanya kalau Anda dengar saya, Anda nggak pernah dengar ya, senangnya dong jadi orang sukses kan? Bener nggak? Saya nggak ajarin itu tuh. Karena apa? Saya sudah tidak hidup oleh uang, tapi saya hidup dari persen, minus atau plus. Ya. Kalau you udah di sini, ya kan saya nggak boleh kerja, habis kerja, terus saya menemukan siapa saya, dari sana saya mulai. Karena apa? Saya nggak kepengen seumur hidup jadi pegawai. Jadi waktu you ada di sini, you mesti make very important choices. Once you work for your father forever. Once you want to become entrepreneur, you harus keluar dari comfort zone. Saya memutuskan keluar. Karena apa? Saya lihat dari bawah ya, dunia itu besar. Seperti ice cream cone. Ya. Sekarang saya masuk format loh. Ya, format ice cream cone pernah dengar nggak? Nggak pernah kan? Ya, jadi nanti beli ice cream yang pakai cone. Ya, yang paling enak yang mana tuh? Ice cream cone yang paling enak, yang terakhir. Cuman ada sama Walls. Karena apa? Kecil, tapi belakangnya apa? Coklat. Tapi ingat loh, kalau you udah ngerti teori itu, you mesti tahu loh, you sedang menikmati keenakan, tapi di atas you itu problem semua loh. Dan ini sangat kontroversial dengan kestabilan orang dalam hidup. Ya, financial freedom, it's not going to happen when you don't understand what is courtship mean. Ya, kenapa waktu pacaran, gue sehari nggak ketemu dia aja, gue teler. Ya, tapi kenapa kalau gue ketemu dia, gue bisa marah-marah? Halo, ada orang bagaimana? Mentang-mentang lu pegawai gua kan, gua juga pacarin lu gitu loh. Itu namanya apa tuh? Masa nggak pernah dengar? Itu namanya playboy. Nggak cukup lihat yang di luar, yang di dalam pun mau disikat. Ingat loh, kalau Anda mau jadi pemimpin, jangan coba-coba pacarin orang internal di dalam organisasi. Kecuali you bikin keputusan you mau menikahi dia, menjadi partner hidup you seumur hidup. Demikian juga ketika you mau jadi businessman, you setia nggak sama bisnis itu? You udah siap belum bisnis bisnis itu seperti kayak istri you. You bayar harga 16 sampai 20 jam satu hari. You mulainya di sini loh. Tapi ingat loh, apakah you tahu? Ya, ada satu lagu begini lah. Do you know you can do better than yourself? Do you know you can do better for others?
Kalau you nggak hidup di sini, ya, nggak sampai satu generasi tuh, 10 tahun aja hilang perusahaannya. Karena abis pacaran, problem, organisasi memerlukan pemasukan yang besar untuk modal kerja. Nanti kalau saya terima jawaban nih, pertanyaan nih, Anda jangan tanya saya nih, Pak, saya mau bisnis, tapi kendalanya modal. Lu bisnis aja belum, lu udah mikirin modal. Lu coba tanya sama bosnya Ciputra. Dia punya apa? Visi, misi. Dia kerjain dulu loh. Baru datang loh rezekinya. Nggak ada tuh. Anda ikut Tuhan, Anda dapat berkat. Tuhan bilang rupamu males. Lucu ya, rupamu ya. Cocok ya, rupamu sama rupaku kan. Di sini loh menentukan, ya. Masa you seharusnya di sini udah mesti mikir apa? Ya, miskin pun gue jadi, rumah pun bila perlu gue jual. Kalau you udah kawin, halo, sampai level ini you butuh modal, you mesti kongkol lo sama suami istri lo. Rumah petak kecil itu, studio kecil itu, one room bed itu, yuk kita jual supaya itu memodali saya. Kalau di Amerika kita tahu kan, orang paling kaya di dunia ini sekarang, Amazon founder. He start from where? From garage. Garage. Steve Jobs juga start dari garage. Kalau Indonesia nggak ada garage, karena apa? Lama-kelamaan tinggalnya semua di apartemen. Halo, percaya sama saya. Kalau you mau tinggal enak, ya, yang semua ada fasilitasnya, harganya tuh semua di atas 1 M. Jadi kalau sekarang semua ada, masih dapat tanah sedikit, di bawah 1 M, ya, serbu, beli. Pasti apa? Pasti jadi 1 M. Tapi kalau you sudah punya visi, misi, you mesti kerjakan. Ada satu pertanyaan. Ya. Pak, bagaimana berhasil tanpa kerugian? Saya ditanya begitu, saya bingung jawabnya. Orang selalu tanya sama saya begini nih, jawabannya begitu, ya. Satu, lu rundingan dulu sama istri lu, ya. Kalau anak lu mulai TK, juga ajak suruh duduk, denger. Karena apa? Kalau you mau jadi entrepreneur, satu keluarga mesti seia sekata. Karena apa? Keluarga itu yang menunjang kamu berhasil. Mam, dulu kan kita janji nih di gereja, ya, kalau gua miskin, lu ikut kan? Nggak ada tuh perempuan yang baik bilang, kalau begitu kita cerai aja hari ini. Nggak ada. Dia bilang bener, kalau miskin pun gua ikut lu. Bagaimana? Jual lo. Saya meninggalkan apa? Kerajaan orang tua. Saya mulai 3 bulan pertama bangkrut. Karena apa? Hatinya baik sekali. Karena apa? Tidak mengerti struktur, tidak mengerti SDM itu bonyok. Jadi bagaimana? Entrepreneur susah, tapi bertahan lebih susah. Makanya entrepreneur itu diketemukan 1582 di Prancis. Kata-kata itu, entrepreneur itu adalah, ya, yang paling susah apa sih? Kalau you udah berhasil, kalau Anda nggak tahu urusan nih begini nih,
Halo, itu cuma terjadi di film loh. Saya kasih tahu loh, nggak ada tuh. Saya rangkumin poin 1, 2. Visi itu harus lebih besar dari kelopak matamu. Kalau enggak, bukan visi. Ya, makanya kalau Anda orang kaya raya tidak bikin anak miskin, dia tidak mengerti artinya kemiskinan itu bagaimana. Kalau saya miskin, saya tahu minum Coca-Cola itu cuman hari raya, Xinjia. Ya, kalau makan biskuit Kongguan, walaupun sekarang punya pabrik biskuit, pabrik wafer, tapi tetap otaknya ingatnya Kongguan. Karena apa? Karena roti itu saya cuma bisa nikmatin hari raya atau Imlek. Ngerti ya? Masih mau jadi entrepreneur? Masih mau ikut family system? Next. Ya, go. Go artinya apa? You mulai merasakan uang, tapi uang itu tidak lagi mempersulit kebebasan kamu. Ya, kadang-kadang sulit, kadang-kadang enggak. Karena apa? Anda ingat loh, go kan begini nih. Kalau sekarang bagaimana? Begini tanpa pil kurang. Ya, kalau pakai pil bisa 6 jam. Ya. Waktu saya fitness, orang bilang, Mit, lu kenapa lu susah begitu? Lu makan pil 1 aja ya, lu olahraga 10 jam. See? Itu apa namanya? Shortcut. Mau jadi true businessman, don't take shortcut. No shortcut, ya. Yeah? Jadi go, you mulai punya uang, you mulai punya orang. Orang itu akan mempengaruhi kamu loh. Ingat loh, waktu berkembang, berarti you udah modal sudah ada, tapi you bagaimana? Kelopak mata you ini lebih besar daripada visi kamu. Nah, itu yang disebut tahap kedua. Ya. Kalau saya bilang apa? Kalau kamu bisa jadi pemimpin, you mesti jadi pemimpin 1, dirimu sendiri. Habis itu you mesti punya anak buah 10. Habis itu 100. Habis itu 1000. Habis itu 10.000. Tadi saya bilang yang punya PhD berapa? 25.000. Perusahaannya di mana? Seluruh muka bumi ini. Semua bagian dalam kehidupan ini dia berperan sebagian. Nah, kembali ya. Jadi kalau udah go ya, berarti apa? Wah, gue dulu punya 1. Karena udah mesti ngerti, punya visi, bisa lihat. Ya. Saya ngomong sama saya punya Cinke loh. Ya. Pak Jem, you nih dalam kesulitan, you lihat apa? Terus dia tanya saya, lu juga punya kesulitan kan, Mit? Lu lihat apa tuh? Gue lihat, gue jadi lebih gede 2 kali loh. Caranya juga gue ngerti. See? IQ dipengaruhin oleh kerja. Kenapa you kerja? Karena you bervisi. You melihat sesuatu orang lain gak bisa lihat. You kerjain. You siap kerja 20 jam. You siap 140 jam bekerja. You gak peduli sama orang. Mendadak karena visi, you punya tenaga, stamina luar biasa besarnya. Nah, ketika go liwat, nah orang bilang tuh biasanya, ya, saya selalu bilang begini, Pak, di dalam seminar saya ada yang tanya begini, Pak, dulu saya punya warung 1, tapi saya mau buka 2.
Saya tanya itu berapa tahun? Udah 25 tahun Pak. Saya bilang Anda bukan entrepreneur, Anda bukan pengusaha. Karena apa? No, pecah satu. Masalahnya tak terhingga. Amin. You nggak punya nih, mendadak punya satu nih, tak terhingga. Masalahnya, you mesti bayar dengan jam kerja. You mesti tahu semua proses kerja. You nggak ngerti, tapi you ngerti. Makanya orang bilang, kok lu bisa ya Mit ya, bikin Research and Innovation Center. Saya punya Research Innovation Center 300 orang loh. IP-nya semua 3,8 loh. Kira-kira saya ada di mana? Ini apa? Ini mutu seorang pemimpin. Ditinggal pun tetap optimis. Dia akan kembali. Ya, Anda punya modal itu nggak? Artinya apa? Stamina itu, you mesti menghadapi apa? Tahan uji. Tahan uji, nggak jadi masalah. Waktu saya pembicara, mereka keluar, saya pertama kali tersinggung. Sekarang saya pikirnya positifnya apa? Mereka pasti punya kebutuhan yang lain. Atau mereka bilang, gue semua udah tahu. Kenapa gue mesti dengerin lu ngomong? Halo. Lu semua tahu, tapi lu belum siap bayar. Kalau saya sudah bayar 4 dari 76 sampai sekarang 42 tahun. Sampai saya bisa ajarin apa? Sama anak saya. Ini engkong lu punya. Ini bapak lu punya. Mana lu punya? Tapi ingat loh, 5 tahun lagi anak saya lebih besar dari saya loh. Karena apa? Dia sedang bergumul sama retail yang multiplikasinya setiap tahun tambah 0. Jadi angkanya dia ada 5 brand, mungkin dalam 3 tahun ini jadi 1.000. 3 tahun lagi jadi 10.000. Dan seterusnya. Ya.